Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like. Halo para nakama semua dimanapun kalian berada, baik dalam negeri maupun luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa nasan, minasan. Ketemu lagi bersama gue Farhan Rabani Derajat yang selalu membahas cerita anime One Piece di setiap sehari sekali atau setiap menjelang akhir pekan. Oke para nakama, kali ini gue akan membahas manga chapter One Piece di episode 1089. Kali ini chapternya benar-benar luar biasa. Karena di sini banyak hal penting sekaligus cerita ini sangat mengejutkan untuk para nakama semua pada chapter kali ini. Cerita One Piece chapter 1085 diberi judul Insiden Barikade Pengepungan. Judul chapter 1089 mengarah cerita kepada pasukan angkatan laut beserta 100 kapal perang yang saat ini sedang mengepung Pulau Egghead, yaitu tempat bajak laut Yonko Mugiwara no Luffy dan Dr. Vegapunk berada. Oke nakama, sebelum gue memulai dongeng cerita One Piece kali ini, gue akan membacakan puisi cerita ini untuk kalian semua. Cerita kembali ke kapten tercinta kita yang dikepung oleh kekuatan luar biasa. Tak tanggung-tanggung, Admiral dan Gorosei-tua hadir memburu Dr. Vegapunk. Namun, siapa yang menyangka hal yang mengejutkan kita semua nih? Ternyata Luffy dan nakamanya tengah bersiap dengan sebuah rencana. Itulah tadi puisi sebelum aku membuka chapter cerita One Piece kali ini. Nah nakama, cerita panel ini masuk ke dalam cerita chapter 1089 yang halaman pertama ini menampilkan sebuah tempat di lautan East Blue, tepatnya di party bar milik Makino. Yang di tempat tersebut terjadi kehebohan tentang berita hilangnya Vice Admiral Garp saat insiden Pulau Hachinosu. Kemudian dari sini kita bisa melihat menyaksikan para warga sedang berbicara satu sama lain dan berkata, bagaimana informasi tentang Garp-san yang statusnya dari sini tidak diketahui di Pulau Bajak Laut? Lalu warga lainnya di sini bertanya, benarkah itu? Dia tidak diberitakan guru kan? Lalu wali kota Whoopsland berbicara untuk meredam kehebohan dan berkata, dia itu menciptakan banyak legenda. Kalian pun tidak perlu khawatir. Lalu di sini Makino pun menjawab, sepertinya Anda benar Pak. Tapi saya khawatir pada Garp-san. Lalu dari sini kita bisa melihat visual gambar Makino sedang menggendong anak kecil yang pernah gue lihat sebelumnya pada cerita cover story One Piece di chapter 806. Di mana pada chapter ini di sini kita mengetahui anak kecil tersebut sangat tertarik dengan Luffy. Nah nakama, dari penjelasan ini, Makino pun berkata jika anak Makino sangat menyukai Luffy. Menarik bukan? Hingga chapter ini kita belum mengetahui nama dari anak Makino tersebut dan siapa ayah biologisnya. Namun yang pasti para nakama sekalian, dalam manga cover official chapter 806, di sini dijelaskan dan diketahui secara detail kalau anak dari Makino berwarna coklat, bukan berwarna merah seperti dugaan banyak orang. Cerita ini masih berlanjut dan kemudian berpindah ke panel lokasi lain, tepatnya di atas sebuah pegunungan, di mana markas besar Dadan dan anak buahnya berada. Dari sini nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan Dadan sedang menangis membaca berita tentang menghilangnya Vice Admiral Garp dan insiden Egghead yang melibatkan Luffy. Dari sini, Dadan pun berkata, si Garp itu
Bahkan Luffy, apa yang mereka lakukan? Ucapnya. Berita utama di dunia One Piece saat ini, nakama, dijelaskan terfokus kepada Yonko bajak laut Mugiwara no Luffy dan hilangnya Vice Admiral Monkey D. Gang. Dan dari sini, nakama, kita bisa melihat visual gambar Luffy dalam koran yang dibawa oleh anak Makino. Cerita ini masih berlanjut di halaman kedua. Di sini, nakama, tiba-tiba kita bisa melihat, menyaksikan terjadinya kepanikan di seluruh dunia One Piece maupun New World. Dimulai dengan menampilkan terjadinya gempa di lautan East Blue, tepatnya di kota Lockton. Lalu di sini kita juga bisa melihat dan menyaksikan terjadinya tsunami di sebuah lautan di Pulau South Blue. Kemudian kita juga diperlihatkan terjadinya gempa di sebuah tempat di West Blue, tepatnya di daerah kekuasaan Angkatan Laut. Di sini ada karakter namanya Niho yang dipimpin oleh Cici Lysia, dan kita juga diperlihatkan kepanikan lain di daratan North Blue. Lalu di halaman lain juga kita diperlihatkan situasi di Grand Line, tepatnya di tempat Labon berada. Nah, nakama, di sini juga kita diperlihatkan gambaran di 5 wilayah berbeda di seluruh dunia, dimulai dengan memperlihatkan kota Water Seven, markas besar Angkatan Laut G1, Marineford, Wano Kuni, Impel Down, Tanah Suci Marijoa, yang dimana di sini diperlihatkan visual gambaran terjadinya kepanikan. Visualnya apa? Yaitu setelah merasakan guncangan gempa bumi. Dan di sini narator pun berbicara. Tak ada gempa bumi yang tercatat dalam sejarah yang bisa menyaingi gempa yang terjadi hari itu, yang telah menyebabkan banyak kerusakan di penjuru dunia. Pusat gempa tidak bisa ditentukan di zaman geografi yang tidak biasa ini. Relevansinya tidak diketahui. Tapi sejak di saat kerajaan Lucia menghilang tanpa jejak dari peta dunia. Peristiwa yang terjadi 6 hari yang lalu yang disebabkan oleh gempa bumi. Naiknya permukaan laut di dunia sekitar 1 meter. Kemudian di halaman 1 panel kita bisa melihat, menyaksikan di situ ada Im Sama mendapatkan laporan pesan dari Angkatan Laut yang saat ini posisinya berada di tepat lubang raksasa, yaitu bekas tempat kerajaan Lucia. Dari sini, Angkatan Laut berbicara, memanggil dari tempat sebelumnya adalah posisi kerajaan Lucia. Tak ada bekas daratan dari negeri tersebut. Yang ada justru lubang besar, tempat terbentuknya air terjun laut yang mengelilinginya. Kami tidak bisa mendekat. Tak ada tanda-tanda bahwa lubang itu akan tertutup, ujar dari Angkatan Laut. Lalu dalam cerita halaman ganda yang luar biasa para nakama, di sini kita bisa melihat dan menyaksikan gambaran visual lubang besar raksasa yang ternyata di sini dijelaskan membentuk sebuah air terjun laut. Nah, nakama, di sini lubang tersebut merupakan bekas dari kerajaan Lucia yang telah dihilangkan oleh Im Sama dengan menggunakan senjata yang bernama Mother Flame. Kemudian para nakama, kita kembali ke cerita panel yang memperlihatkan situasi di seluruh dunia, tepatnya di kerajaan Kamabaka, di mana di sini kita bisa melihat, menyaksikan kejadian peristiwa naiknya air laut yang sedang menutupi kerajaan Kamabaka. Lalu di tempat lain kita juga bisa melihat, menyaksikan di sisi lain dunia baru, tepatnya di sebuah pulau yang telah menghilang karena air laut naik, sehingga para warga meninggalkan pulau tersebut. Kemudian juga kita di sini bisa diperlihatkan situasi di desa Fushia, di mana warga bersama wali kota sedang melihat air laut yang di sini dijelaskan bahwa air laut tersebut sudah naik atau menjangkau di permukaan desa Fushia. Nah, di sini nakama, kita bisa melihat, menyaksikan wali kota Upslap dengan ekspresi terlihat kebingungan dengan situasi yang terjadi saat ini. Nah, nakama, hal tersebut dalam kejadian atau peristiwa ini benar-benar sangat luar biasa setelah kita bisa melihat lubang besar kerajaan Lucia.
Lalu cerita panel One Piece ini berpindah dan berlanjut ke halaman 5. Di sini kita ditampilkan lanjutan adegan terakhir One Piece pada chapter 1088. Yang mana di sini kita diperlihatkan visual gambar 100 kapal perang angkatan laut yang mereka sedang mengepung Pulau Egghead dari berbagai sisi. Dari sini, di tempat tersebut, kita diperlihatkan adegan di mana monster laut Pulau Egghead sedang menyerang kapal perang angkatan laut. Namun, monster tersebut langsung dikalahkan setelah terkena laser beam milik kekuatan buah iblis Admiral Kizaru. Dari kejadian ini, dari cerita ini, sang narator pun berbicara. Sementara itu, di pulau masa depan Egghead, kekuatan tempur besar telah mengepung pulau tersebut. Bahkan melebihi Buster Call. Yang di sini terdapat 20 kapal perang besar dan pasukan berisi 100 kapal dari berbagai ukuran, yang juga telah mengelilingi pulau berisi 30.000 angkatan laut. Yang memimpin pasukan sebenarnya adalah 9 wakil Admiral Mabes Angkatan Laut. Sebelum gue melanjutkan cerita ini, Farhan Rabani Channel terlebih dahulu ingin membahas tentang kekuatan tempur Angkatan Laut dan para Vice Admiral Garp yang terpilih. Seperti yang kalian ketahui, perlu diketahui dari sang narator, jika jumlah yang dibawa pasukan oleh Angkatan Laut untuk menghadapi Yonko bajak laut Mugiwara no Luffy, yaitu mau tahu ada berapa para nakama sekalian? Ada 30.000 pasukan. Nah, jumlah tersebut nih nakama sama persis dengan jumlah pasukan Yonko bajak laut Kaido yang dilawan Luffy saat perang Onigashima. Artinya di sini dijelaskan bahwa Luffy dan kawan-kawannya kelak pastinya akan menghadapi musuh dalam jumlah yang sama untuk kedua kalinya. Kemudian yang menarik dari pesan narator adalah 9 Vice Admiral Angkatan Laut yang ikut bersama Admiral Kizaru, di mana para Vice Admiral tersebut 8 diantaranya merupakan Vice Admiral baru yang kita lihat di cerita Egghead saat ini. Namun dari 9 Vice Admiral tersebut, ada yang bernama Vice Admiral Doberman dengan ciri-ciri atau dengan visual muka tanda X di wajahnya. Yang karakter ini pernah gue lihat atau kalian tonton dan dilihat di cerita Arc Enies Lobby, tepatnya di chapter One Piece 420. Dan kedua, Vice Admiral Dol, dipimpin cabang Mabes Angkatan Laut G14, yaitu seorang karakter yang pertama kali diperkenalkan di chapter 1061. Dari sini nakama, gue sendiri berharap 9 Vice Admiral yang datang ke Egghead merupakan karakter sosok yang kuat, yaitu melebihi kekuatan Vice Admiral yang selama ini kita lihat, terutama 4 Vice Admiral yang digambarkan bersama Admiral Kizaru pada chapter OP 1078. Lalu cerita panel ini masih berlanjut. Melihat monster penjaga laut Pulau Egghead yang dihancurkan, di sini Sentomaru sedang berbicara melalui Denden Mushi yang terhubung dengan Admiral Kizaru. Di sini Sentomaru mengatakan bahwa Angkatan Laut siap perang melawan monster Angkatan Laut. Lalu Kizaru menjawab bahwa monster tersebut telah menyerang duluan. Kemudian para nakama sekalian, kita diperlihatkan adegan visual di mana Kizaru di sini sedang menyantap mie dan berkata kepada Sentomaru bahwa ia merasa canggung dan kebingungan. Lalu Kizaru menanyakan ke Sentomaru bahwa Sentomaru harus menyerah di Egghead dan menyuruh Sentomaru pergi dari Pulau Egghead. Lalu di sini Sentomaru menjawab bahwa Vegapunk telah berhasil membuat laser untuk Pacifista dan mempelajari kemampuan teknik Admiral Kizaru. Serta di sini Sentomaru tidak menyangka bahwa Kizaru akan menyingkirkan Dr. Vegapunk. Lalu dari sini Kizaru menjawab bahwa dia tidak bisa melindungi Sentomaru. Jika Sentomaru tetap meneliti sejarah abad kekosongan, dan Kizaru mengatakan bahwa dia merupakan budak WG.
Kemudian di panel ini kita diperlihatkan sebuah kilas balik sikat antara Admiral Kizaru, Sentomaru, dan juga Dr. Vegapunk. Di mana di sini diperlihatkan Admiral Kizaru sedang menembakkan cahaya ke atas langit dengan tujuan untuk menerangi tempat tersebut. Nah, nakama, dari penampilan mereka bertiga, tampaknya kejadian tersebut terjadi saat Dr. Vegapunk pertama kali bergabung dengan pemerintah dunia, tepatnya 20 tahun yang lalu. Kemudian, Admiral Kizaru kembali berbicara kepada Sentomaru dan mengatakan bahwa pertarungan tersebut di Egghead tidak ada untungnya bagi mereka berdua. Makin banyak yang mereka hancurkan, makin merugikan di pulau yang mereka tinggal bersama seperti Rob, Lucci, dan kawan-kawan gagal melakukan pembunuhan. Lalu dari sini Sentomaru mengatakan hal tersebut karena adanya bajak laut Luffy dan kawan-kawan ada di pulau Egghead. Lalu cerita ini berpindah ke tempat lain ya. Di setting tempat Gorosei Saturn berada. Yang di sini kita bisa melihat dan menyaksikan Gorosei Saturn sedang berbicara kepada Vice Admiral Doberman. Nah, Gorosei Saturn berkata, "Jangan buat mereka sadar bahwa Saturn ada di Egghead." Sambil dia membaca koran, dia mulai mengatakan lagi bahwa bajak laut Mugiwara Luffy sedang menyandra Vegapunk dan membuat barikade pengepungan di Egghead. Kemudian Vice Admiral Doberman menjawab bahwa sumber media cetak koran berasal dari kantor Morgans. Lalu di sini Gorosei Saturn kembali bertanya kepada Doberman tentang situasi terkini yang ada di Egghead. Di sini, Vice Admiral Doberman kembali menjelaskan bahwa di Egghead tidak ada laporan penutup dari CP0. Dan Sentomaru pun masih berjaga. Tidak salah lagi jika yang di Labo Fest tersebut adalah 7 Dr. Vegapunk termasuk badan utama Stella dan 4 unit Serapin yang melindungi mereka di Egghead. Serta grup yang bersekutu dengan mereka adalah kru Yonko, bajak laut Mugiwara no Luffy yang berisi 10 orang. Kemudian unit advance yang dikirim dipimpin oleh 3 CP0 yaitu, dan juga tampaknya ini nakama, prajurit Cyberpool yang bersisa 100 orang telah ditangkap Pacifista unit Mark III yang dipimpin oleh Sentomaru, penghalang Frontier Doom dalam kondisi 100%. Saat ini mustahil untuk keluar masuk. 1 hari telah berlalu semenjak kemari dan masih belum jelas apa yang terjadi di dalam. Dari sini, dari kejadian ini para nakama, Gorosei Saturn menanyakan mengenai keberadaan para peneliti dan para pekerja yang awalnya mereka ada di pulau Egghead. Kemudian Vice Admiral Doberman menjawab bahwa mereka sudah tidak ada di pulau tersebut 1 hari yang lalu. Konfirmasi para penduduk telah diatur. Mendengar penjelasan Vice Admiral Doberman mengenai para peneliti, dalam keadaan marah, Gorosei Saturn berkata bahwa bagaimana kalau di Egghead ada seseorang yang tahu sesuatu dan memerintahkan menenggelamkan mereka. Kemudian Vice Admiral Doberman kembali berbicara kepada Gorosei Saturn setelah dia mendapatkan laporan bahwa ada 1 bajak laut yaitu Jewelry Bonnie telah dilaporkan di pulau Egghead. Lalu Gorosei Saturn pun mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bajak laut tersebut dan membiarkan dia karena Jewelry hanyalah seorang gadis biasa. Kemudian di sini kita bisa menyaksikan kapal perang marinir sedang dihadang oleh para monster laut penjaga Egghead. Dan di sana pula kita juga menyaksikan visual gambar susunan kapal perang yang masih mengelilingi pulau Egghead. Kemudian nakama, secara tiba-tiba salah satu kroco telah datang ke arah Admiral Kizaru dan mengatakan bahwa gelombang transmisi dari Egghead terdeteksi. Dan di sini kita bisa melihat gelombang tersebut terhubung ke panggilan Tanah Suci Marizoa, tepatnya di ruang otoritas Gorosei.
Ternyata panggilan tersebut nakama berasal dari Pang 06, yaitu Vegapunk York, yang berbicara kepada Gorosei dan berkata, "Halo, ini aku York." Kemudian salah satu Gorosei menjawab, "Jadi kau ya?" York berkata, "Ini kejam. Kenapa kau juga akan membunuhku? Padahal aku yang memberitahu soal pengkhianatan Stella." Kemudian Gorosei Saint Marcus Mars berkata, "Kau juga salah satu Vegapunk. Fakta itu tidak berubah, York." Mendengar hal tersebut, Vegapunk York membalas, "Kalau aku tertarik mengenai abad kekosongan, aku tidak mungkin mengungkap semuanya padamu, kan?" kata si York. Dari sini, Gorosei Saint Ethan Beran V. Nasujuro berkata, "Kau berhasil selamat. Apa si Pinol datang? Apa yang dilakukan oleh topi jerami?" York menjawab, "Semalam aku satu-satu yang menghubungimu dan memberitahu segalanya. Apakah ada simpati? Kenapa ada armada yang mengepung pulau? Kau berencana berperang melawanku kah?" ucap si York. Lalu kemudian Gorosei Shepherd Jupiter membalas perkataan York dan berkata, "York, kami sebenarnya berubah pikiran. Kau bisa membuat Mother Flames itu, bukan?" York pun menjawab, "Oh, kau mahir dalam berbisnis. Jadi kau menginginkannya ya? Syukurlah, aku mengirimkannya." Lalu Gorosei Shepherd Jupiter membalas, "Yah, benda itu sangat diinginkan." Kemudian di sini York pun bertanya, "Diinginkan oleh siapa? Apa kau tahu pembangkit daya yang bisa membuatnya ada di pulau ini? Berjanjilah, aku dan laboratorium tidak akan diganggu, dan aku juga ingin masih menjadi Celestial Dragon atau Tenryubito." Lalu Gorosei menjawab, "Baiklah, semua itu bisa diatur," ucapnya. Kemudian saat panggilan tersebut akan ditutup, York kembali berbicara dengan nada keras dan berkata, "Kalau begitu sepakat, cepat selamatkan aku. Aku akan diburu Mugiwara no Luffy. Aku ingin kau menghancurkan semuanya," ucap York. Mendengar teriakan dan tangisan dari York, kita di sini bisa menyaksikan gambaran Gorosei dan Admiral Kizaru yang terkejut mendengar York berteriak. Dari sini, kita bisa menyaksikan Gorosei Saturn dan Admiral Kizaru bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Dan pada akhirnya, para nakama sekalian, kita akhirnya ditampilkan sebuah adegan yang sangat keren, di mana kita diperlihatkan gambaran York sedang disandra oleh bajak laut Mugiwara no Luffy. Yang di halaman ini nakama, kita bisa menyaksikan seluruh kru bajak laut Mugiwara no Luffy, Bone, Dr. Vegapunk, dan para CP0 berkumpul dalam satu ruangan, mendengar semua ucapan pembicaraan antara York dan Gorosei. Sebuah halaman scene ini yang sangat keren. Dari sini, kita juga bisa menyaksikan Roronoa Zoro mengancam Vegapunk York dengan pedangnya. Kemudian chapter 1089 ditutup dengan adegan yang tadi yang benar-benar luar biasa dengan kembalinya kemunculan kembali bajak laut Mugiwara no Luffy dan kawan-kawan. Oke, selanjutnya aku akan membahas chapter ini 1090 di next video selanjutnya. Kalian bisa nonton ya.